What's going on everybody? Welcome back to my YouTube channel. It's me Steven KW teman-teman. Yes. Apa? Final. Final kedua di musim ini teman-teman. Iya kan? Setelah yang pertama kita udah menang Carabao Cup gitu kan, otomatis latin final pasti. Kemudian sekarang kita sudah ada di final Piala FA 2022 ya kan. Kemudian kita masih ada di semifinal Champions League musim ini. Dan kita hanya tertinggal 1 poin dari tim yang semalam kita kalahin di klasemen Liga Inggris, which means kemungkinan untuk kita bisa mendapatkan quadruple di musim ini still wide open, masih terbuka sangat lebar ya kan. Segala sesuatunya sangat luar biasa untuk Liverpool. Life is good motherfucker. Gue happy banget sumpah. Gue memang semalam gak nobar ya, tapi gue nonton dan gue happy banget dan gue nyesel gak nobar sih. Tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting Liverpoolnya menang. Ntar gue bakalan pastiin nobar di final FA Cup gitu kan. Itu sangat seru sekali pertandingan tadi malam. Terlebih itu adalah pertemuan ketiga Liverpool menghadapi Man City di musim ini, di mana 2 pertemuan sebelumnya belum ada yang keluar sebagai pemenang karena berakhir dengan skor imbang. Dua-duanya sama skornya 2 pertandingan tersebut, yaitu 2-2 teman-teman ya. Dan akhirnya tadi malam gitu kan bermain di Wembley Stadium di hadapan penonton kedua tim ya kan. Liverpool menang 3-2, lolos ke babak final, ke partai puncak teman-teman ya kan. Happy banget gua. Nggak kebayang kalau seandainya Liverpool dan City lolos ke final Liga Champions dan mereka bertemu lagi, itu juga jadi gila ya kan. Tapi agak monoton kalau seandainya ketemunya itu lagi gitu kan. Cuman memang akan menjadi sebuah penegasan buat baik Pep dan juga Jurgen Klopp gitu, siapapun yang menang seandainya ketemu lagi di final Liga Champions. Ini 2 masternya dengan caranya masing-masing gitu menurut gue. Dan pertandingan semalam seru sekali. Gue sangat menikmati pertandingannya juga. Liverpool di babak pertama sangat ngegas gitu kan, sangat beringas gitu. Dan di babak kedua sedikit kendor. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam tentang pertandingannya seperti apa, ada yang menarik sebenarnya justru sebelum pertandingan dimulai gitu, jauh sebelum pertandingan dimulai, yaitu ada wacana untuk semifinal tadi malam itu penonton gak boleh datang teman-teman, penonton dari kedua tim gitu kan, karena gue lupa kenapa. Tapi akhirnya boleh datang dan boleh nonton langsung di stadion. Dan sebenarnya itu kan jelas gitu dibagi untuk kedua supporter dari masing-masing klub gitu. Yang lucu adalah dari Liverpool sudah pasti sold out tiketnya, udah pasti itu kayak everywhere we go. Kemanapun pasti the traveling cop tuh selalu ada. Yang jadi lucu adalah dari pendukungnya Man City gitu. Gua ngerti ini cuman FA Cup, but still ini semifinal, ini sebuah turnamen dan lu ketemunya pertandingannya adalah City versus Liverpool. Ada gengsi di sana, bukan cuman trofinya doang gitu kan. Dan tidak penuh, tidak sold out sampai akhirnya bagian tribunnya Man City harus ditutupin dengan benderanya dari Man City untuk ya maksudnya masa kelihatan kosong gitu, nggak lucu dong, nggak elok gitu kan. Akhirnya ditutupin sama benderanya Man City. Gue pikir tuh pertama bohong-bohong, ternyata beneran men tuh ditutupin. Ternyata maksud gue, men lu gimana sih maksudnya gitu kan. Dari harusnya setahu gue dari Manchester ke London tuh lebih dekat daripada Liverpool ke London gitu kan. Jadi lucu aja kalau nggak penuh gitu. Apa lu nggak bangga sama tim lu, apa pendukung yang nggak ada, apa tidak menarik, apa gimana, gue nggak ngerti gitu kan. Untuk Liverpool we're all in man, kayak gitu selalu kemanapun gitu, ajangnya apapun gitu kan. Itu udah menunjukkan banyak hal gitu. Kemudian waktu ada ini kan kita lagi apa sih namanya kayak tribute gitu kan, lagi yang minute of silence untuk 97 gitu kan, Hillsborough 97. Pendukungnya Man City kayak nggak peduli, mereka tetap ngechant, mereka nggak mau kayak ngasih penghormatan semenit doang untuk apa sih namanya bahasanya, anjing lupa. Ya pokoknya itu minute of silence lah gitu ya. Mereka tetap ngechant dan akhirnya Guardiola di post match conference-nya dia ngomong kayak dia minta maaf, itu bukan Man City yang seharusnya caranya ya, maksudnya ya itu tidak menunjukkan kita gitu kan, Man City gitu bla bla bla. Yang artinya kayak gimana sih antara tim dan juga fansnya sendiri tuh nggak ada kesatu paduan gitu. Aneh aja menurut gua, di mana Liverpool menunjukkan begitu romantisnya hubungannya antara supporter fans dan juga klubnya sendiri. Bahkan dimulai dengan leadernya ya Jurgen Klopp sendiri yang selalu mengapresiasi fans begitu besarnya gitu. That's why we love him so much gitu kan maksud gua.
Ya masuk ke pertandingannya. Line upnya juga lucu menurut gua dari segi Man City. Gua nggak ngerti Pep mikirnya apa, atau dia juga expect kalau Liverpool bakalan sedikit merotasi dengan beberapa pemain muda, karena gimana pun ini bukan ajang utama gitu kan. Tapi enggak, Klopp menanggapi ini dengan serius. Dia menunjukkan squad terbaik yang dia bisa turunin hari itu. Dia turunin di lini. Satu-satunya yang bikin gua agak kaget adalah tidak turunnya Jordan Henderson sebagai kapten di laga sepenting ini gitu kan. Memang dia turun di babak kedua tapi tidak ngelit sedari menit awal gitu kan. Justru bukan Konate yang mengejutkan gua, karena kalau gua pribadi gua justru ya gua seneng sih dengan Konate main, karena di beberapa pertandingan lagi di beberapa pertandingan terakhir dia lagi on fire banget ya kan, lagi on fire sehingga nggak ada salahnya diturun. Dan ternyata kembali sundulan maut dia kan, Ibo berhasil menggetarkan gawang dari Steven tadi malam. Anjing, bikin malu nama Steven ya kan, pakai blunder kayak gitu. Gol kedua, golnya si Mane ya kan, kok bisa kayak gitu. Setelah sebelumnya Ederson hampir waktu lawan Liverpool juga gitu kan, tapi berhasil diselamatkan. Edersonnya dengan segala pengalamannya tenang gitu kan. Steven ini bikin malu ya kan nama Steven. Gue sebagai yang punya nama Steven ini malu gitu. Gitu loh kejadiannya, goblok di laga sepenting ini gitu kan. Tapi gol ketiganya Mane terbaik. Maksudnya gol keduanya dari Mane untuk gol ketiganya Liverpool itu luar biasa sekali kawan. Ya kan, first time-nya di pojok sekali, kenceng banget, terukur, akurasinya semuanya on point. 3-0 Liverpool ya kan di babak pertama. Sangat fluid dari Liverpool, sangat dominan dari Liverpool. Ya ada beberapa peluang dari Man City, tapi overall babak pertama dimakan sama Liverpool begitu dominan. Apalagi dengan sebenarnya 2 gol cepat. Sebenarnya yang lebih menyakitkan hati itu di 2 gol cepat pertama pastinya. Itu sangat-sangat mengagetkan Pep gitu kan. Makanya lu kalau lihat dia langsung ke bench dia, kayak mungkin dia ngomong kayak, ini si goblok ngapain sih, apa yang salah gitu mungkin ya. Masalahnya si Pep sendiri menurunkan starting line-up-nya dari kiper aja udah bukan Ederson gitu, padahal dia ada di bench dan dia kayak fit gitu kan. Terus habis itu Fernandinho di laga sepenting ini lu nurunin Fernandinho, yang maksud gua ya mungkin karena Kevin De Bruyne nggak bisa main, that's why dia pilih Fernandinho gitu kan. Tapi maksud gue, dan dia oke, pengalaman Fernandinho di laga sebesar ini, dia bukan pemain yang jelek, bahkan yes gue tahu, tapi kayak di sana ada Ilkay Gundogan kalau nggak salah Masian. Jadi menurut gue sedikit membingungkan aja gitu yang dimainin Fernandinho. Apakah dia meremehkan Liverpool atau dia expect kalau Liverpool juga akan memainkan beberapa pemain muda, bukan pemain utamanya? Mungkin gua nggak tahu, karena kembali lagi ini bukan ajang utama. Tapi justru itu menjadi blunder istilahnya untuk Pep, karena bermain-main dalam tanda kutip dengan starting line up di laga sepenting ini. Dan Liverpool, gua rasa Jurgen Klopp jelas banget, dia nggak mungkin ngomong, tapi jelas banget targetnya dia kalau bisa meraih semuanya musim ini. That's why dia menurunkan skuad terbaiknya. That's why kita melihat 7 rotasi pemain di laga melawan Benfica, karena untuk diturunin di laga ini teman-teman. Kita lihat bareng-bareng tadi malam gitu kan. Dan kembalinya Trent dan juga Robo, back four kita gitu kan, VVD especially gitu kan, our captain tadi malam gitu, menurut gue sangat menunjukkan perbedaan yang besar gitu. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, review lawan Benfica gitu kan, dimana 4 pemain yang tidak pernah bermain bersama diturunin di saat seperti itu, ya otomatis pasti akan membuat sebuah perbedaan. Dan ketika yang bermain di back 5 termasuk Alisson sudah kembali semua, hanya notabene dalam tanda kutip hanya Ibo Konate yang tidak reguler sebagai starter, di mana harusnya itu posisinya Matip gitu kan. Jauh lebih terkoordinir gitu. Oke, kita kebobolan 2 gol. Ya shit happen gitu kan. Dia lawannya juga Man City, bukan lawan tim kemarin malam gitu kan, maksud gua. Jadi kayak ini tim jago juga gitu. Jadi lu kebobolan itu mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. 1,5 peluang aja itu bisa berujung jadi gol gitu. Tapi menurut gua dengan adanya back 4 back 5 kita gitu yang cukup reguler, terlepas dari Ibo Konate di sana, menurut gua cukup lebih terkoordinir, jauh lebih baik daripada laga melawan Benfica gitu. Ya still kita kebobolan 2 gol gitu kan, tapi ya udah gitu, overall masih lebih oke gitu. Gua kalau seandainya kemarin yang lawan Benfica di lawan City, gua nggak tahu gitu kan, mungkin bisa kecolongan lebih banyak gol karena lini depannya City tadi malam kenceng-kenceng gitu. Ada Grealish, ada Sterling kalau nggak salah gitu kan. Jadi cukup mengerikan menurut gua. Ada Gapsus di sana juga ya kan.
Kemudian di lini depan sih sebenarnya gua dibilang kaget nggak terlalu, tapi ya cukup iya. Kenapa nggak Diogo Jota yang dimainin gitu kan? Kayaknya berkaca dari yang kemarin, Klopp pingin ada Luis Diaz di sana untuk ngasih perbedaan gitu ke Pep Guardiola. Sedari menit awal langsung digas gitu kan sama front three-nya kita, dan terbukti menghasilkan gol yang sangat cakep dari Mane, 2 gol gitu kan. Luar biasa sekali penampilan dari front three-nya Liverpool. Menurut gua sangat membuat lini belakang City tidak nyaman, terlepas dari golnya cuma 3 gitu. Dan di babak kedua, yes, kita bener sedikit lebih kendor, dan wajar kalau City akan lebih keluar, Liverpool akan lebih berhati-hati, akan lebih jaga tempo, nggak mau terlalu buru-buru, karena ya kita udah unggul 3-0, biarin mereka yang keluar menyerang gitu. Tapi mungkin yes, kalau Liverpool sedikit terlalu mungkin hilang kontrol, hilang konsentrasi, hilang fokus mungkin, sehingga di awal babak kedua langsung gol cepat itu terjadi gitu kan, dan Liverpool sedikit terbangun gitu. Tapi menjelang menit akhir, Mahrez ya kan, memang Mahrez tuh jago, gue harus akuin kalau itu satu pemain jago bener ya kan. Riyad Mahrez gue suka sih sebenarnya sama dia. Dia ngegoceknya mantep banget, dan akhirnya memberikan gol hiburan buat City ya. Skornya 3-2, berakhir 3-2 ya kan, dan kemenangan yang layak, totally deserve untuk Liverpool malam tadi. Dan menurut gue itu pertandingan yang bisa dinikmati sekali sih. Pertandingan yang sangat bisa dinikmati, dan Klopp menunjuk kemarin gue liat di press conference-nya, Klopp tuh bilang kalau ya gue sedikit belum puas dengan pertandingan kemarin waktu lawan City imbang 2-2, karena itu jelas bukan penampilan terbaik kita. Gue pengen Pep terbaik, kita lihat siapa yang menang gitu maksudnya. Tapi tadi malam sepertinya Pep tidak menurunkan yang terbaik, sehingga akhirnya Liverpool yang keluar sebagai pemenang di laga sepenting ini gitu. Gua nggak tahu Pep ngelihat Piala FA ini seperti apa mungkin dia udah dapat semuanya. Piala FA udah berkali-kali, sekarang kita waktunya fokus di Champions League. Mungkin bagi dia gitu, I don't give a fuck man tentang lu nggak nganggap Piala FA. Liverpool menganggap penting, kita enggak, berarti Liverpool lebih cupu, FA doang penting gitu. I don't give a shit man. Menurut gua selama lu ikut turnamen, kalau lu bisa jadi juaranya, why not? Menurut gua sih kayak gitu kalau gua jadi pelatihnya. Dan gua rasa untuk musim ini Jurgen Klopp juga berpikir demikian. Ini salah satu piala yang belum bisa didapatkan Jurgen Klopp selama menukangi Liverpool gitu. Bahkan untuk masuk ke semifinal aja enggak kalau nggak salah, gue lupa gitu. Kita berkali-kali di Piala Liga sama Klopp, beberapa kali sekali ya 2 kali sama yang kemarin juara. Tapi abis itu kayak Piala FA belum gitu, dan selalu kandas. Tapi sekarang we reach the final. Kita akan bertemu antara Crystal Palace atau Chelsea, yang manapun tim London, we are ready for it man. Come on, let's go Reds, come on. Gue excited sekali. Bahkan tadi malam di pertandingan yang lain ada yang mencetak 3 gol hat-trick ya kan. Si merah Manchester United menang 3-2, tapi langsung beritanya tenggelam begitu saja karena ditutup oleh Liverpool yang masuk ke final ya kan. Nggak penting itu men ya kan, lebih penting headline-nya adalah Liverpool mengalahkan City 3-2. Yoi, mantap. Dan anyway, buat teman-teman yang bilang gue, "Bang, sering bikin video dong." Yes, gue akan berusaha sering bikin video. Ternyata konsisten itu sulit, terutama ketika ini belum ada duitnya, motivasinya sedikit berkurang. Nggak, tapi gue excited tetap ya kan. Untuk musim ini gue akan berusaha segiat mungkin membuat video, karena gue juga happy untuk sharing dengan kalian apa yang ada di dalam hati gue, karena hanya sama kalian gue bisa ngomong semau-maunya gue tentang Liverpool ya. Karena di luar sana banyak yang gak suka sama Liverpool, tapi sama kalian gue bisa ngomong sesuka hati, dan kita ada di satu frekuensi yang sama gitu. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa ya kan subscribe pastinya, karena many more to come gitu kan. Ya gue happy banget sih. Jangan lupa subscribe, like this video, komen di bawah apapun yang kalian mau komen ya kan. Share this video ke teman-teman kalian fans Liverpool lainnya. Ayo ramein teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Stephen KW, I love you all. Live off.